Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 tentang gerak tari. Mari kita ke peta konsepnya dulu. Kita belajar gerak tari ini agar dapat memperagakan gerak tari berdasarkan unsur ruang. Kemudian aktivitas mengeksplorasi gerak tari. Nah, dalam memperagakan gerak tari berdasarkan unsur ruang itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak tari dan unsur dasar tari. Unsur dasar tari itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Di dalam ruang itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama arah hadap, yang kedua arah gerak. Di waktu ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama tempo gerak, yang kedua irama gerak. Lanjut ke materinya. Memperagakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama gerak tari. Di gambar ini merupakan contoh penari jaipong yang sedang menari ya. Tari itu sendiri adalah ungkapan jiwa yang diwujudkan dalam rangkaian gerak tari yang digayakan secara berkesinambungan dengan irama yang indah. Jadi gerakannya itu secara berkesinambungan ya, atau terus-menerus, tapi diiringi dengan irama yang indah. Dalam tari, gerak adalah unsur pokok untuk menyusun sebuah tarian. Nah, jadi kalau kita menari itu harus ada gerakan yang kita lakukan. Tari merupakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nah, gerak tari itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ragam gerak murni dan maknawi. Gerak murni adalah gerak yang mengutamakan keindahan semata, seperti memutar pergelangan tangan, memutar kepala, dan menggerakkan bahu, badan. Gitu ya. Sedangkan gerak maknawi. Nah, gerak maknawi adalah gerak yang memiliki maksud dan makna seperti meniru. Lanjut ke elemen dasar tari. Termasuk elemen dasar tari itu ada waktu, ruang, dan tenaga dalam menari. Unsur utama menari adalah gerak-gerak yang digayakan untuk diperindah dengan diiringi lagu atau musik tari. Gitu ya. Elemen dasar tari atau unsur utama menari adalah gerak-gerak yang digayakan untuk diperindah dengan diiringi lagu atau musik tari. Di dalamnya terdapat penggunaan elemen dasar tari, yaitu yang pertama adalah ruang. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari, berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya dalam posisi tidak pindah tempat, kayak gitu ya. Oke, tingkat level tari itu terbagi menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Pada level tinggi, penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya ke atas. Nah, begitu ya. Itu pada level tinggi. Lalu yang kedua, level sedang. Pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Kemudian ada yang namanya level rendah. Nah, pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk. Begitu. Jadi ada 3 tingkatan level pada unsur ruang.
ini ya, ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Lanjut, gambar ini merupakan contoh penari memperagakan gerak dengan level tinggi. Penari itu sedang meloncat ini ya, meloncat dan dia sambil membawa tombak. Kemudian yang ini contoh penari memperagakan level rendah. Nah, ini dia sedang jengkeng gitu ya, menjengkeng atau menjongkok sedikit. Itu namanya gerak dengan level rendah. Kemudian ini dia penari memperagakan dengan level sedang. Oke, lanjut ke elemen dasar tari berupa waktu. Waktu dalam gerak tari dibagi menjadi dua, yaitu tempo gerak dan irama gerak. Itu ya. Yang dimaksud dengan tempo gerak adalah waktu sepanjang gerak penari. Nah, sejak mulai menari sampai selesai. Baik itu gerak cepat atau lambat, maupun geraknya bervariatif sehingga memberi irama gerak. Begitu ya. Lanjut ke irama gerak. Irama gerak adalah waktu yang dipakai untuk menyelesaikan rangkaian gerak sehubungan dengan tempo dan dinamika gerak. Dari cepat ke sedang, sedang ke cepat, atau lambat ke cepat dengan tempo gerak yang berbeda sesuai karakter gerak. Gitu. Lanjut ke elemen dasar tari. Yang ketiga itu adalah tenaga dalam menari. Nah, jadi bagi seorang penari, tenaga itu sangat penting untuk mewujudkan tarian apa yang akan diperagakan. Begitu ya. Karenanya, penari itu harus pandai menghemat tenaga dan harus mampu menempatkan tenaga dengan tepat. Dia harus tahu kapan menambah kekuatan gerak, mengurangi, dan mengakhiri dengan tegas, kuat, atau lembut. Gitu ya. Nah, ini merupakan fungsi tenaga dalam tarian. Sebagai pengawal gerak, sebagai pengatur gerak, dan sebagai penutup. Jadi, tenaga itu sangat berfungsi ya dalam menari. Jika seorang penari itu tidak memiliki tenaga, maka gerakan yang akan dihasilkan itu tidak akan maksimal. Seperti itu. Lanjut ke aktivitas mengeksplorasi gerak tari. Nah, aktivitas mengeksplorasi gerak tari itu dapat diperagakan seperti mengikuti aktivitas keseharian yang dilakukan oleh nelayan misalnya, petani, dan pedagang. Aktivitas bermain, mengikuti tingkah laku hewan, atau indahnya gerakan tanaman yang diterpa angin, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu memperagakan gerak tari berdasarkan hasil eksplorasi dapat dilakukan dengan menirukan aktivitas nelayan, seperti sedang mendayung sampan, menebar jala atau jaring, cara memancing, gaya berjalan dengan properti yang dibawa, seperti caping, tempat ikan, dan gaya ketika mengungkapkan kegembiraan, dan keceriaan nelayan setelah memperoleh hasil tangkapan ikannya. Nah, gitu ya. Oke, cukup sekian dulu materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi.